Yesus untuk beribadah, walaupun di rumah masih beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, tapi kiranya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap bersyukur. Kita masih diberikan nafas, berarti kita masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan saat teduh terlebih dahulu. Kita buka hati kita tenangkan hati kita. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya.
beribadah bersama-sama ya Tuhan, walaupun masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberi kami hikmat dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama kita naikkan pujian mengenal. Bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan
kebenaran firman Tuhan. Apapun kondisi kami sekarang ya Tuhan, kiranya kami memiliki hati yang siap untuk mendengar, bahkan hati yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman, adalah kebenaran yang harus kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka renungan firman Tuhan kita terambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Mari kita membukanya. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, apa yang saat ini sedang kita kejar? Apakah pernah mengejar sesuatu? Saya teringat pada waktu saya bekerja, 17 Juli 2009. Saat itu saya menjadi seorang tour leader untuk membawa grup ke Malang dan Bromo. Ya, saya selalu datang lebih awal dibandingkan tamu-tamu yang datang. Singkatnya, ketika tamu-tamu mulai berdatangan, ada seorang ibu yang datang kepada saya dan berkata demikian, "Mbak Mariana, saya datang duluan ya. Nanti suami saya dan anak-anak saya datang menyusul." Saya langsung bilang, "Oke Bu, siap." Saya kembali menyapa tamu-tamu yang lain. Tapi selang beberapa menit kemudian, saudara, tiba-tiba muncul headline news di layar TV bandara. Ya, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, pasti itu ada banyak TV dan situ suka ada berita-berita yang muncul di saat itu. Nah, tiba-tiba muncul berita headline news tentang pemboman yang terjadi di Hotel Bintang 5 di kawasan Kuningan. Terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Kuningan. Pemboman itu terjadi karena ada serangan teroris. Ya, ketika saya mendengar berita itu, ya saya berpikir, oh ya udah, itu kan jauh di Kuningan gitu ya, nggak di sini gitu. Nah, tetapi beberapa menit kemudian tiba-tiba ada berita lagi bahwa pemerintah akan melakukan pemeriksaan yang super ketat untuk pintu keluar masuk dari kota Jakarta. Wah, langsung saya berpikir, kalau begitu berarti bandara salah satunya. Wah, saudara, saya panik pada waktu itu. Saya berpikir bagaimana nasib dengan grup saya ini, apakah tetap jalan atau tidak. Nah, saya mulai menghitung tamu-tamu yang datang. Saya hitung satu persatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata bapak yang tadi, ibu yang tadi bilang bahwa suaminya akan datang dan bersama anak-anaknya itu belum juga muncul. Akhirnya saya
menghampiri ibu itu dan berkata, "Bu, kira-kira Bapak sudah sampai di mana ya, Bu? Soalnya tadi saya dengar berita kalau ada pemeriksaan yang super ketat untuk masuk ke bandara." "Oh iya, saya telepon dulu ya, Mbak." Akhirnya ibu itu menelpon suaminya. Kemudian ibu itu datang kepada saya dan berkata, Mbak, gimana nih? Suami saya terjebak macet di jalan belakang Bandara Soekarno-Hatta. Wah, bagaimana nih Mbak? Saya tidak bisa berangkat kalau tidak ada suami dan anak saya. Wah, saya berpikir bagaimana ini caranya. Saya melihat jam dan waktu saya sisa 1 jam lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan pesawat yang saya gunakan itu adalah Garuda Indonesia yang jarang delay. Akhirnya saya memutuskan untuk tenang Bu, saya akan cari cara. Apapun caranya saya akan usahakan supaya suami ibu dan anak ibu tetap ikut bersama dengan kita. Akhirnya saya keluar dari terminal dan saya menuju ke gedung parkiran. Saat itu ada abang-abang ojek yang sedang mangkal. Saudara, zaman ini belum ada Grab dan Gokar. Mereka belum lahir. Nah, langsunglah saya datang ke abang Gojek dan saya sewa abang Gojek itu tanpa berpikir panjang. Singkatnya saya bilang sama abang Gojek itu, "Bang, ayo bang, cepat bang, saya harus kejar pesawat bang, karena ini saya harus jemput tamu saya yang terjebak macet di jalan belakang." Wah, abang Gojek itu benar-benar ngebut sekencang-kencangnya. Dan singkat cerita, ya saya berhasil membawa bapak dan anak itu untuk bertemu dengan istrinya dan tepat pada waktunya mereka bisa untuk check-in, dan bisa naik pesawat tanpa terlambat. Setelah kejadian itu, saya berpikir usaha saya untuk mengejar waktu tidak sia-sia karena saya rela melakukan apapun. Saya nggak peduli apapun caranya, saya harus melakukan sesuatu supaya saya bisa membawa bapak itu bertemu dengan istrinya dan mengikut tur bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, hidup adalah pengejaran. Kita mengejar sesuatu, ada usaha dan pengorbanan. Kita mengejar sesuatu sampai kita rela melakukan usaha apapun agar kita bisa berhasil. Mungkin itu seperti satu jabatan di pekerjaan kita. Mungkin itu tabungan yang cukup untuk masa depan keluarga kita. Mungkin itu pasangan hidup yang ideal. Mungkin itu punya teman baik. Atau di zaman yang sekarang yang kita hadapi, di era new normal yang akan kita lalui bersama ini, mungkin kita akan mengejar bagaimana supaya kita bisa hidup sehat agar kita tidak terkena virus COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berkata bahwa tidak salah untuk mengejar semuanya. Tetapi pertanyaannya, setelah kita berhasil, apakah kita puas dan merasa kita nggak perlu mengejar apa-apa lagi? Saya ingin berkata, hal apapun atau siapapun yang kita kejar di dunia ini tidak akan pernah memuaskan kehidupan kita. Karena pengejaran yang sejati adalah mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus akan mengejar untuk mengenal siapa itu Kristus sepanjang hidupnya, bahkan sampai akhir hidupnya. Mungkin kita bilang, ya saya tahu, saya harus mengenal Yesus Kristus. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi mengapa saya harus melakukan itu? Apa dampaknya dalam hidup saya jika saya melakukan itu? Nah, firman Tuhan hari ini ingin membawa kita untuk menemukan jawabannya bagi kita semua. Saya akan menjelaskan latar belakang dari surat ini. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Petrus ditulis oleh Petrus. Siapa Petrus? Kita sama-sama tahu. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Surat ini tidak dapat dipisahkan dari surat sebelumnya, 1 Petrus. Latar belakang surat ini, yang pertama, surat 1 Petrus. Petrus menulis untuk orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan pada zaman Romawi. Orang-orang Kristen yang menderita karena mereka mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Bahkan ajaran kekristenan dianggap ajaran sesat pada waktu itu. Nah, namun di surat yang kedua, Petrus menuliskan surat ini karena selain adanya penganiayaan dan penderitaan, ada juga guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang masuk ke dalam komunitas mereka dan ingin memecahkan mereka. Oleh karena itu, Petrus menulis surat ini untuk menguatkan iman mereka supaya mereka bertahan sebagai orang percaya
mendorong mereka untuk tetap memegang kebenaran kepada Kristus. Sedangkan saya menemukan 3 hal penting yang Petrus sampaikan kepada jemaat tentang mengapa mereka harus berjuang mengenal Yesus Kristus, Tuhan mereka. Yang pertama, kasih karunia dan damai menuntun orang percaya pada pengetahuan akan kebenaran. Kita perhatikan di ayat yang kedua dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, kata pengenalan diulang 13 kali dalam surat ini. Maka bisa dikatakan bahwa fokus Petrus adalah mengenal Kristus di dalam surat ini. Kenapa sih? Tadi saya sudah katakan bahwa selain ada penganiayaan, tapi ada juga guru-guru palsu dan nabi palsu yang ingin mengganggu iman mereka di dalam komunitas orang-orang percaya. Saya teringat akan iklan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Iklan ini sangat populer waktu saya kecil untuk mengingatkan setiap kita pada waktu itu supaya berhati-hati dengan uang palsu yang beredar. Saya pikir ini yang Petrus lakukan. Dia menasihati jemaatnya untuk sungguh-sungguh mengenal ajaran yang benar tentang Kristus, supaya mereka tidak ketipu atau bahkan meninggalkan iman mereka dalam mengikuti ajaran yang palsu. Bapak Saudara, ayat 2 ini beberapa penafsir mengatakan ini adalah doa Petrus yang memohon kepada Allah untuk memberikan kasih karunia yang berlimpah dan damai sejahtera kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Allah. Petrus rindu Allah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera supaya jemaat semakin sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, dalam bahasa asli, Petrus memakai kata Allah dengan sebutan God atau Tuhan. Dan kata Yesus itu untuk menjelaskan, seperti seorang teolog reform John Calvin berkata demikian. Peter makes God the author of this knowledge because we never go to Him except when called. Artinya seperti ini Bapak Saudara. Allah Bapa yang menciptakan pengetahuan akan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Saudara masih ingatkah kita waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa? Pada waktu itu relasi manusia dengan Allah begitu dekat. Tapi karena dosa, relasi itu menjadi terputus. Tetapi Allah yang begitu mengasihi manusia, Ia rela memberikan Yesus Kristus datang ke dunia dan melakukan kehendak Allah untuk mati di kayu salib, supaya engkau dan saya, orang-orang berdosa, dapat berelasi kembali dengan Allah. Kita bisa datang kapanpun, dimanapun, kita bisa berelasi pribadi dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka di saat itulah engkau berelasi kembali dengan Allah Bapa. Seperti Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sedang mengenal siapa Allah itu dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak hari ini banyak orang percaya yang merasa frustasi untuk mengenal Allah. Berapa banyak hari-hari ini orang percaya yang lebih cenderung berjuang mengenal dunia, karena mereka mungkin merasa sulit sekali untuk mengenal Allah. Atau kita berpikir, sudahlah, yang penting aku sudah percaya dan aku sudah pasti masuk surga. Berapa banyak orang percaya berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Namun hari ini saya ingin berkata bahwa anugerah yang Yesus berikan kepada kita bukan hanya menjamin keselamatan kita untuk hidup yang kekal, tapi mari kita ingat baik-baik, di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, adakah engkau rindu untuk mengenal Dia? Karena Dia berjanji, Dia akan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di saat kehidupan kita ke depan bukanlah mudah, saudara. Mungkin ada banyak ketakutan yang ada dalam hati kita dan tidak ada seorang pun yang tahu. Namun hari ini mari saya mengajak kita untuk memandang kepada salib Kristus. Karena di salib inilah Yesus kita membuktikan bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita
Ia hidup, Ia selalu bersama kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Ia rindu dikenal oleh kita hari demi hari. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu tandanya bahwa engkau bahwa Kristus berserta dengan engkau, dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena itu saya rindu. Saudara, jangan padamkan perasaan itu dalam hatimu. Mari terus berjuang untuk mengenal Yesus Kristus. Dan saya berdoa seperti Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Karena itu, mari kita berjuang untuk mengenal Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang sejati. Bagian yang kedua, mengapa kita harus mengenal Yesus Kristus? Karena kita orang percaya itu berpartisipasi dalam kodrat ilahi Allah. Artinya orang percaya itu harus menyadari bahwa ada karya Allah dalam kehidupan mereka. Perhatikan ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya kita dipanggil karena kuasa ilahinya yang menarik kita dari jerat hawa nafsu dunia dan membawa kita untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Salah satu penafsir mengatakan demikian. Petrus itu pakai kodrat ilahi dari kosakata filosofi Yunani. Nah, pada zaman itu bukan hanya ada guru-guru palsu saja, tapi ada ajaran dari filsuf-filsuf Yunani yang viral di zaman itu, yang banyak dibicarakan oleh banyak orang. Apa sih? Mereka mengatakan demikian. Dunia ini penuh kenikmatan. Oleh karena itu, manusia yang hidup di dalam dunia yang penuh kenikmatan harus memiliki atau harus menjadi seperti dewa. Maksudnya apa lagi? Nah, filsuf itu mau bilang gini, kalian itu manusia-manusia itu harus memiliki sifat ilahi dewa. Nah, jadi kodrat ilahi yang dipakai oleh para filsuf Yunani ini itu ingin menyatakan bahwa kalian manusia harus memiliki sifat seperti dewa. Nah, saudara, saya nggak akan banyak bahas soal ini, tapi saya mau jelaskan demikian. Istilah kodrat ilahi ini juga mungkin viral di antara orang-orang percaya pada zaman itu. Nah, Petrus meminjam frasa ini untuk menjelaskan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Petrus bilang seperti ini kepada mereka, bahwa hai kau orang percaya, kalian berpartisipasi dalam kodrat ilahi itu bukan untuk menjadi seperti dewa, tetapi ciptaan baru yang menyatakan sifat ilahi Allah, yaitu engkau menyatakan kebenaran dan kekudusan hidup. Jadi berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para filsuf Yunani, saudara. Saya ingat waktu pelajaran teologi sistematik diajarin bahwa ada dua macam atribut Allah di dalam doktrin Allah. Yang pertama, atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Artinya apa? Atribut ini hanya dimiliki oleh Allah, seperti kekekalan, Maha Hadir, Maha Kuasa. Dan yang kedua, atribut yang dapat dikomunikasikan. Maksudnya apa? Atribut Allah yang ada pada dalam diri manusia sebagai gambar dan sebagai ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Seperti apa? Hikmat, keadilan, kebenaran. Jadi bagian ini kita dapat melihat Petrus mau bilang kepada mereka, hai orang percaya, kalian itu sudah diluputkan dari korupsi dunia, dari keinginan jahat, supaya engkau itu berpartisipasi dalam sifat ilahi Allah, yaitu hidup menyatakan kebenaran Allah. Selama hidup di bumi, engkau memang betul hidup di dunia ini, tapi engkau berbeda dengan orang dunia, sebab engkau mengenakan diri yang baru yang menyatakan kebenaran Allah. Saya teringat perkataan C.S. Lewis yang berkata demikian, jika aku memiliki sebuah keinginan di mana tidak ada satu pengalaman pun di dunia ini yang bisa memenuhi, penjelasan yang paling mungkin adalah aku terakhir bukan untuk dunia ini, tetapi untuk dunia yang lain. Saudara, artinya apa? Sejak Allah berinisiatif menjadikan kita manusia baru, maka kita harus sadar bahwa kita tidak berasal dari dunia ini. Kita adalah manusia baru yang mengejar apa yang memuaskan hati Allah, yaitu mengenal Kristus dan menyatakan kebenaran Allah
Lewat apa saudara kita menang? Lewat saat teduhmu, lewat firman Tuhan yang kau dengar, firman Tuhan yang kau baca, lewat pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan, lewat persekutuan bersama saudara seiman. Maka di saat itulah engkau sedang berjuang untuk mengenal Kristus yang membuat engkau membenci dosa dan berjuang menyatakan kebenaran dan kekudusan Allah. Bagian yang ketiga, orang percaya memperoleh hidup yang saleh. Saudara, yang terakhir ini, hidup yang saleh yang dimaksud adalah apa? Orang percaya akan mengejar apa yang disebutkan oleh Petrus di ayat yang 5, ayat ke-5 sampai ke-7. Dikatakan menambah imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kata Yunani yang dipakai dalam kalimat ini, itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan make every effort to it. Artinya memiliki makna lakukanlah dengan sungguh-sungguh, jangan menunda lagi, lakukanlah segera, kejarlah segala sesuatu yang membuat engkau semakin mengenal Kristus. Usaha kita orang percaya mengejar iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang, itu akan membuat mereka ujung-ujungnya itu akan mengenal siapa Kristus itu sendiri. Dan semakin mengenal Kristus, maka kesalehan itu akan terjadi dalam hidup orang percaya. Di tengah segala kondisi apapun, baik penganiayaan, penderitaan, guru-guru palsu, tidak mematahkan semangat mereka untuk mengenal Yesus Kristus. Saudara, menurut saya, kalau kita mau mengejar semua ini, saudara, maka saya ingin berkata bahwa kita adalah orang yang paling diberkati di dalam hidup ini. Kita adalah orang yang paling beruntung, saudara. Karena apa? Karena Kristus memberikan kita bagaimana hidup yang benar sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia yang jahat. Hidup yang saleh itu bukan lagi cuma dalam omongan kita, bukan cuma jadi wacana, tapi akan terjadi dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Saudara, dari ketiga hal ini, kasih karunia yang menuntun kita kepada pengetahuan akan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita berpartisipasi dalam kodrat ilahi Allah. Yang ketiga, orang percaya akan memiliki hidup yang saleh. Maka saudara, di ayat 10-11 adalah jaminan yang dinyatakan Tuhan kepada mereka yang sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Jaminan yang pertama, saudara, engkau dan saya tidak akan pernah tersandung. Terjemahan lain mengatakan murtad, atau saya bisa katakan bahwa engkau dan saya akan didapati sebagai orang yang hidup yang berkenan di mata Allah. Jaminan yang kedua, kita akan berada di dalam jalan masuk menuju kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus, rumah kita, untuk kita tinggal selama-lamanya bersama dengan Kristus. Saudara, di akhir dari khotbah saya teringat akan sebuah buku selain Alkitab yang mengubah cara pandang saya mengenal Yesus dalam hidup yang sementara di dunia ini, saudara. Buku ini berjudul The Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Ditulis oleh John Bunyan pada tahun 1678. Dia adalah kelompok Puritan di Inggris. John Bunyan menulis buku ini bukan ketika keadaan dia baik-baik, saudara, tapi ketika dia berada di penjara yang gelap di Inggris. Ketika dia harus memperjuangkan imannya kepada Yesus Kristus. Tapi buku ini telah memberkati banyak orang percaya di dunia ini. Satu pesan dia berkata demikian: orang percaya itu harus menyadari bahwa mereka adalah seorang musafir yang sedang mengembara untuk pulang ke rumah yang sesungguhnya, yaitu surga. Saudara, kita adalah musafir dunia ini. Kita sedang mengembara untuk pulang ke rumah kita yang di surga. Di tengah perjalanan kita berjuang untuk mengenal Yesus Kristus. Tapi kita juga bertemu dengan bahaya, penderitaan, penyakit, pergumulan yang menguji iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi hari ini saya mau katakan, ingatlah baik-baik. Siapakah atau apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, saudara.
Sebab Kristus benar-benar mati dan bangkit. Dan sejarah pun membuktikan Petrus rela mati bagi Kristus. Dia rela mati disalib terbalik karena imannya kepada Yesus Kristus. Sebab dia tahu bahwa Kristus adalah Allah yang benar, Allah yang patut untuk diikuti sampai akhir kehidupan ini. Saudara, wabah virus corona ini telah membuat kita banyak waktu untuk merenungkan hidup ini, membuat kita banyak waktu untuk memikirkan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Kita banyak waktu untuk sendiri, saudara, untuk berpikir, untuk benar-benar datang kepada Tuhan, untuk benar-benar sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi bersama dengan Dia. Saudara, ada satu pertanyaan dalam diri saya. Apabila virus ini berakhir sesuai dengan kedaulatan Allah, apakah orang percaya semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan? Atau jangan-jangan mereka lupa dan melupakan dan kembali dalam hidupnya yang lama? Tetapi saya berani berkata, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus pasti akan mengejar pengenalan akan Kristus sepanjang hidupnya. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu, jangan biarkan waktu perjalananmu di dunia ini dipakai untuk mengenal dunia. Karena itu hanya membawamu kepada kesia-siaan hidup. Tapi mari isilah hidupmu, perjalanan hidupmu di dunia ini dengan mengenal Yesus. Karena Ia tidak membawa hidupmu kepada kesia-siaan, tapi kepada pengharapan akan hidup yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Masihkah engkau mau menundanya lagi? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami jikalau dalam hidup kami tidak sungguh-sungguh mencari Engkau dan mengenal Engkau. Kami lebih tertarik untuk mengenal dunia ini. Tetapi firman-Mu berbicara kepada kami, ya Bapa. Biarlah kami di tengah segala kondisi kehidupan kami mau memohon pertolongan-Mu, ya Bapa, supaya kami didapati sebagai anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berjuang mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya benar, ya Tuhan, firman-Mu berkata, hidup kami akan didapati sebagai hidup yang berkenan di mata Allah, karena Engkau pun berada bersama dengan kami dan menolong kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman-Mu ini, ya Tuhan, sungguh-sungguh, ya Tuhan, kami lakukan, dan kami sungguh-sungguh mau berjuang untuk mengenal-Mu, ya Bapa. Inilah doa kami, ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat GKR Calon Angke yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur dalam ibadah pagi hari Tuhan memberi kesempatan bagi kita boleh berbagian dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kita mengikutinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, saudara, perjamuan Tuhan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, tetapi oleh gereja kita juga menetapkan bagi mereka yang sudah dibaptis atau di sini. Yang kedua, bahwa perjamuan Tuhan ini tidak mengandung unsur mistis, sehingga saudara tidak perlu mengambil dan membawanya ke rumah untuk diberikan kepada anggota keluarga yang sakit, dan harapan bahwa mujizat Tuhan dinyatakan ketika mereka mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Yang ketiga, bahwa perjamuan Tuhan ini tidak peruntukan bagi anak-anak. Jadi bagi saudara yang membawa anak kecil, tidak diperkenankan untuk mengambil roti atau cawan dan memberikannya kepada anak saudara. Yang keempat, ketika saudara akan mengikuti perjamuan Tuhan ini, setelah saudara mengambil roti dan mengambil cawan, harap saudara berdoa memohon Tuhan melayakkan untuk boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Demikian dasar pelaksanaan perjamuan Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, malam pada waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mengangkat roti yang sudah kita siapkan masing-masing di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita terima dengan syukur kepada Tuhan. Dan kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah di bukit Golgota bagi penebusan dosa kita. Mari kita terima dengan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Bapa oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau rela memberikan anak-Mu Yesus Kristus mati di bukit Golgota bagi penebusan dosa kami. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih juga sepanjang 1 bulan lagi Engkau sudah memelihara memberkati kami dan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami jemaat-Mu boleh bersama-sama berbagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui perjamuan Tuhan ini kami diingatkan kembali akan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga memotivasi kami untuk boleh hidup tetap berkenan kepada Tuhan dalam hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Hidup kami boleh menyenangkan Engkau, hidup kami boleh semakin menyerupai Kristus, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang sudah Engkau pimpin pada pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat, kita sambil berdoa kepada Allah.
Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang saudara bersama-sama berdiri dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Pergilah, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sebelum saudara bersatu teduh, mari kita memperhatikan beberapa warta melalui slide berikut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua.